Selamat malam teman-teman. Eh, Sebetulnya saya udah selesai semua ya. Tutorial ekspor tuh kan udah selesai semua itu semua. Nah, saya tuh mau ngasih tip gitu loh. Soalnya kadang-kadang ada orang yang salah paham gitu, ada pemirsa tuh yang salah paham. Jadi dia mikirnya tuh setelah dia pelajarin gitu eh, semua ya prosedur ekspor dia langsung bisa kerja, mungkin jadi atasan atau jadi pokoknya gimana gitu loh, langsung bisa kerja gitu. Belum tentu ya teman-teman, nanti saya ceritakan. Nah saya itu terus mungkin bisa langsung jadi jasa gitu loh, konsultan gitu, belum tentu teman-teman. Nanti saya jelaskan mendetail dulu, dan nanti belakangan saya ceritakan gimana strateginya gitu loh, supaya teman-teman tuh yang anak-anak muda itu, terutama yang masih fresh graduate atau yang jobless tapi umurnya masih muda gitu loh, gimana supaya mendapat peluang gitu loh untuk ini kerja jadi staf ekspor. Memang bagian ekspor tuh gajinya juga lebih tinggi gitu loh. Karena apa? Karena marketing itu kan memang ujung tombak perusahaan ya teman-teman ya. Tapi untuk kita bisa gitu loh, bisa dapat kesempatan ke sana tuh emang agak susah, karena ya space-nya kan terbatas. Nggak semua perusahaan tuh bergerak di bidang ekspor kan, nggak, malah lebih banyak yang bukan ekspor gitu kan, bener teman-teman. Nah, seperti misalnya gini ya, teman-teman tuh cari driver gitu, ada yang lamar, dia tuh udah menguasai teorinya gitu loh, teori mengendarai mobil itu dari mulai gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi atret, rem, gas, pokoknya semua dia menguasai gitu teorinya. Terus rambu-rambu lalu lintas juga dia apal sekali gitu misalnya. Tapi kan kalau dia belum pernah praktek mengemudi mobil, dia nggak tahu ini kan medannya segala macam kan. Medannya kan penting sekali tuh. Apakah teman-teman berani pakai supir itu gitu loh, pakai calon itu sebagai supir? Teman-teman kan nggak bakalan berani lah kalau dia belum pernah praktek kan. Dia nggak tahu medannya, nanti nabrak gimana nggak tahu kan. Kalau cuma tahu teori mah kayaknya agak susah. Nah begitu juga untuk bagian ekspor ini, soalnya ada yang salah mengerti, kasihan kan, jangan sampai terjerumus. Pokoknya jangan sampai dia tuh mengharapkan yang sia-sia. Nanti saya jelasin gimana caranya supaya kita strateginya supaya kita dapat peluang untuk ke sana gitu loh. Ya itulah ini. Jadi terutama tuh memang kita harus pengalaman. Si bos-bos itu nyari orang ya pasti yang pengalaman, dia nggak mau kayaknya gitu. Kalau belum pengalaman ya memang riskan sih teman-teman, karena itu kan nyangkut pembayaran segala macam ya. Nah sebelum itu saya tuh mau menceritakan, nggak apa-apa kita tetap aja belajar. Nanti saya jelaskan strateginya ya. Kita tetap belajar, kita nggak usah takut peraturan berubah. Ini nggak usah, peraturan ya memang bisa berubah. Tapi kalau kita menguasai kita menguasai prinsip-prinsipnya, apa sebetulnya prinsipnya itu, dan aturan mainnya ya, dari akar-akarnya kita menguasai ya, kita nggak takut dengan peraturan apa dirubah 100 kali juga tetap kita bisa ngikutin gitu loh. Tapi kita harus menguasai teman-teman. Nah untuk menguasai ini, untuk pengalaman ini, kita memang harus menemui banyak kasus. Nah dari kasus-kasus itu yang kita alamin itu yang kita baru dapat pengalaman gitu loh teman-teman. Nah sekarang saya mau jelaskan ya gambarannya teman-teman, kira-kira tuh apa sih yang dirubah gitu loh. Kalau arusnya untuk ekspor ya gitu aja, nggak pernah ada perubahan ya, begitu arusnya ekspor. Tapi mungkin peraturannya ada dirubah gitu ya, peraturannya kan menyesuaikan, karena kan menyesuaikan ini yang baru, misalnya kayak digital gitu kan juga harus menyesuaikan. Mungkin sentralnya tuh kalau kayak KTP itu dulu namanya KTP, sekarang NIK, itu kan karena menyesuaikan dari ininya kan, dari
dari ininya, dari pusatnya gitu kan, NIK nomor induk ke pendudukan. Kalau perusahaan dulu namanya TDP ya, sekarang namanya NIP, nomor induk perusahaan, kan itu disesuaikan dengan ininya gitu, sentralnya gitu ya teman-teman kalau untuk digital. Nah, tapi digital itu sendiri kita juga harus, kalau kita walaupun teman-teman misalnya ahli digital, tapi kalau misalnya mau ini apa, mengerjakan dokumen ekspor impor dengan digital gitu ya, sekarang memang arahnya ke digital. Itu kan teman-teman kan harus tetap aja harus input data kan teman-teman. Nah, gimana teman-teman mau input data kalau teman-teman nggak tahu gitu ini arusnya gitu loh. Jadi memang harus menguasai gitu arusnya, dari akar-akarnya kita tahu gitu. Nah, makanya kita harus menguasai. Jadi kalau ada perubahan, ada apa juga tetap ada peraturan apa dirubah gimana, tetap kita bisa menyesuaikan gitu teman-teman. Nah, kira-kira peraturannya gambarannya apa sih ya? Karena kan arusnya kan kalau ekspor ya begitu terus. Ekspor tuh gini, arusnya nih ya teman-teman ya, kita perusahaan nih, kita punya barang. Terus kita mau dikapalkan kan harus masuk ke pelabuhan muat kan, untuk dimuat ya. Nah, dari perusahaan, dari gudang perusahaan ke pelabuhan harus lewat bea cukai, karena semua harus lewat pabean kan, karena semua keluar masuk barang, entah itu orang entah itu barang, keluar masuk dari perusahaan harus lewat pabean gitu loh. Nggak bisa langsung peraturannya dirubah sekarang pabean nggak ada, nggak bisa. Itu internasional, di perusahaan di pelabuhan manapun juga ini selalu harus lewat customs namanya, pabean gitu loh teman-teman. Jadi nggak bisa asal keluar masuk, itu harus lewat pabean. Nah, sekarang peraturan yang diubah itu pasti peraturan yang ada di pabean itu gitu loh. Nah, untuk masuk, kalau barang ya, untuk masuk ke sana, ke ini, ke pelabuhan muat harus lewat pabean, dokumennya namanya PEB. Itu kan saya udah jelaskan ya, pemberitahuan ekspor barang, ada PEBT yang terbatas, ada eksportir kan, ada yang terbatas, ada yang dibatasi, ada yang enggak. Saya udah jelaskan semua kan. Makanya teman-teman tuh harus tahunya tuh dari awal, jangan sepotong-sepotong, susah kalau sepotong-sepotong gitu loh. Nah, namanya kan PEB, itu pemberitahuan ekspor barang. Dokumennya ya itu PEB, invoice packing list. Itu dari dulu, dari zaman dulu saya kerja umur 26 tahun saya udah kerja di bagian ekspor ya. Itu tuh dari dulu yang namanya PEB, invoice packing list, gitu aja dokumennya, nggak berubah. Yang berubah tuh apa teman-teman? Itu deh, kalau misalnya sekarang digital ya menyesuaikan gitu loh. Ininya PEB-nya menyesuaikan, misalnya NIP itu tadi, nomor induk perusahaan gimana ya. Terus sekarang kalau kayak dulu kan nggak ada ini apa, surveyor. Kalau sekarang kan bea cukai punya surveyor sendiri kan. Di situ kan berarti semua barang harus diperiksa surveyor. Nah, kriteria pemeriksaan surveyor itu dituangkan di dalam PEB. Kalau sekarang perubahannya ya begitu. Tapi kalau kita tahu apa sih fungsinya surveyor, apa sih itu PEB, apa sih itu pabean, ya kita nggak akan bingung gitu loh. Dirubah pun nggak akan bingung gitu teman-teman. Jadi kriteria pemeriksaannya di mana tuh, di surveyor itu dituangkan di dalam PEB gitu ya, gambarannya kira-kira gitu. Terus dulu juga pernah ada perubahan dari dari CCCN. Dulu HS itu kode barang, itu namanya kan CCCN dulu teman-teman. Waktu zaman saya masuk itu cuma 6 digit. Itu kalau itu internasional, kode bea cukai internasional tuh, kode barang ya. Seluruh pabean juga gitu, seluruh bea cukai di mana aja, custom ya, di luar negeri juga begitu. Dulu namanya CCCN, sekarang namanya HS. Karena apa? Karena kan barang itu semakin banyak ya, jenis barang semakin banyak, dan kalau CCCN itu cuma 6 digit. Nah, kalau HS ada 8 digit, lebih mendetail lagi, lebih detail gitu loh teman-teman. Jadi kita harus tahu apa sih itu ini apa. Jadi perubahan itu tuh apa, untuk apa gitu loh. Kenapa dituangkan di dalam PEB gitu, kenapa gitu. Kita harus tahu. Kalau kita tahu prinsipnya, kita nggak akan takut
takut teman-teman. Ada berubah 100 kali pun juga kita tetap bisa mengikuti gitu loh teman-teman ya. Itu satu. Jadi tetap aja harus lewat pabean ini, keluar masuk pelabuhan harus lewat pabean gitu loh. Jadi dokumennya ya dokumen pabean. Dokumen pabean apa? Ya PEB, invoice packing list gitu. Itu nggak akan berubah teman-teman gitu aja. Nah terus itu satu ya. Terus pembayaran nih, misalnya kita udah ngapalkan barang, kita mau terima pembayaran, ada yang advance payment, ada yang apa namanya konsinyasi, ada yang pakai RC. Yang paling aman sebetulnya RC. Kalau RC itu menguntungkan, jadi aman untuk eksportir dan importir gitu loh kalau RC. Jadi tapi kan nah itu ditanganin oleh bank gitu ya RC-nya itu semua dokumen. Jadi sebetulnya dokumen tuh ya nggak di LC aja, semua importer yang mau clearance barangnya, mengeluarkan barangnya dari pelabuhan tuh harus ada dokumen kan yang untuk mengeluarkan barang. Nah itu invoice, packing list, Certificate of Origin kalau di luar negeri ya. Kalau Indonesia saya jarang import jadi saya nggak tahu ya, tapi invoice packing list juga pasti, invoice packing list, bill of lading yang dari pelayaran tuh kan pasti kan, invoice packing list, bill of lading, Certificate of Origin, terus apa aja yang untuk clearance barang itu udah baku teman-teman. Peraturan apa isinya ya begitu-begitu, pasti isinya tuh ya eksporter, importer, description barang, terus quantity, gross weight, net weight, nilai invoice, shipping mark, ya itu aja gitu loh. Karena itu yang ngatur itu namanya tuh ini namanya ICC teman-teman, International Chambers of Commerce, adanya di Switzerland. Nah itu apa namanya peraturannya itu namanya UCP. Dia mengeluarkan peraturan yang seragam untuk seluruh untuk seluruh ini ya apa uniform custom of document untuk seluruh pengguna dokumen dari kredit gitu loh. ICC itu yang ngatur gini bentuknya invoice, gini bentuknya packing list, gini itu semua ICC yang ngatur gitu loh teman-teman. Jadi tapi itu perbankan, jadi yang wajib tahu itu perbankan. Kalau kita terima RC itu udah clean, jadi udah diperiksa sama perbankan. Jadi perbankan meriksa ya itu tuh bahwa RC itu nggak palsu, satu udah bener gitu. Itu ada ketentuannya gimana sih cara jadi verifikasi supaya bahwa LC itu benar, itu ada ketentuannya, tapi ya perbankan gitu loh. Itu rahasia perbankan verifikasinya. Kita kan nggak boleh tahu, kayak kode OTP aja kita kan nggak boleh tahu punya orang lain kan. Ya itu kode perbankan, jadi verifikasi. Jadi LC itu waktu masuk ya, itu diverifikasi dulu benar apa enggak, palsu atau enggak, itu ya kode verifikasi ya semacam kode OTP itu antar perbankan. Jadi biasanya sih yang tahu kodenya, kode verifikasi biasanya bank yang korespondens teman-teman. Nah itu terus ini ya salah satu aturan-aturannya yang saya kira-kira tahu ya. Terus RC itu harus tunduk. LC itu harus, kalau misalnya kita ngerjain dokumen sudah sesuai dengan LC, bank harus bayar. Saya kan udah jelaskan kan. Nah terus satu lagi yang saya tahu nih ya, misalnya ada riot gitu ya, huru hara, terus force majeure, itu ini apa bencana alam yang bank yang mengeluarkan RC itu terdampak gitu ya dengan itu riot gitu segala macam. Itu ada ketentuannya juga bagaimana gitu, harus bagaimana. Misalnya kayak sekarang tuh perang Ukraina sama Rusia. Terus kalau misalnya kita terima RC dari bank yang terdampak, itu ada ketentuannya teman-teman. Tapi saya kan belum ngalamin yang ini kan, saya udah berhenti kan udah lama, jadi saya nggak tahu. Cuman saya menguasai aja gitu. Saya menguasai dari akar-akarnya, makanya saya bisa cerita. Kalau nggak, saya juga nggak berani gitu loh teman-teman gitu. Terus kalau pengalaman saya dulu pernah ya kita terima LC itu dari Yunani. Waktu itu perang Teluk ya, kita terima LC dari Lloyd Bank Yunani gitu loh. Nah mungkin si Yunani ini, Lloyd Bank Yunani itu kena terdampak di perang Teluk itu. Makanya waktu diterima sama pertama kali kan Bank Indonesia dulu kan, Bank Indonesia
ini apa keberatan gitu, takutnya nggak bisa bayar gitu loh teman-teman, takutnya karena dia terdampak dengan perang Teluk itu. Nah itu diperkenankan minta confirm gitu, dikonfirm sama bank yang kuat gitu. Lloyd Bank juga ya, sama-sama ini cabangnya tapi kuat gitu loh. Misalnya Lloyd Bank yang waktu dulu saya di confirmnya sama Lloyd Bank yang di Birmingham teman-teman, yang di Inggris itu ya, mungkin Birmingham, Manchester atau London, pokoknya yang kuat aja. Lloyd Bank yang kuat, yang enggak, walaupun mungkin terdampak ya tapi kuat gitu, dia bisa bayar gitu loh. Jadi minta dikonfirm, dijamin pembayarannya gitu. Nah mungkin nanti ngasih komisi, yang ngasih komisi kita dari pihak kita, dibebankan ke kita karena kan yang keuntungannya kan kita dijamin pembayarannya sama itu bank yang lebih kuat gitu di London, di Inggris gitu loh teman-teman. Nah ini ada ketentuannya di situ gitu loh. Itu kira-kira peraturannya begitu teman-teman. Tapi ini kan perbankan. Kalau perbankan ya kalau teman-teman mau tahu ya bagus. Tapi kalau saya sih jujur aja saya belum pernah baca, cuman belum pernah saya bacanya sepotong-sepotong karena itu memang untuk perbankan. Kita kan juga nggak punya otoritas gitu loh untuk misalnya protes atau klaim, kan yang punya otoritas kan BI kan gitu. Jadi ya kita terima LC itu udah clean gitu, udah ini. Jadi LC itu udah tunduk di peraturan UCP itu dan ini apa nggak palsu gitu LC-nya korek gitu ya, tesnya udah, verifikasinya korek, udah diverifikasi, jadi udah clean gitu loh teman-teman. Itu contohnya gambaran peraturan-peraturannya. Kalau dirubah ya udah aja, kita nggak usah pusing ya, nggak apa-apa. Itu perbankan pasti nanti juga dia dikasih ini kan pokoknya dia ada sih masih pelatihannya ya, nanti perbankan yang nyampein ke kita gitu loh. Tapi ya kita nggak terlalu care sekali lah, orang itu udah pokoknya itu memang yang wajib itu memang perbankan gitu loh. Jadi kita ikutin aja karena kita tuh udah diperiksa LC-nya clean kan waktu terima gitu loh teman. Kita mah berhubungan aja sama barangnya lah, jangan sampai telat, jangan sampai ada penyimpangan di barang gitu loh, kita diproduksi teman-teman gitu. Nah terus sekarang gimana sih teman-teman itu yang tadi saya ceritakan strateginya gimana ya supaya dapat peluang. Sedangkan kan kalau kita nggak pengalaman nggak akan diterima, dia pasti nyarinya yang pengalaman. Lah kalau yang nggak pengalaman gimana mau dapat kesempatan, gimana mau pengalaman kalau nggak dapat kesempatan gitu loh teman-teman. Ya kita atur strateginya gini, misalnya sekarang kan ada PPJK kan, jadi Bea Cukai itu ngasih pelatihan, kita ikut aja PPJK gitu. PPJK itu bisa ngurus dokumen di Pabean. Nah itu mungkin pemerintah juga maksudnya juga untuk menggalakkan tenaga kerja ya, untuk ngurangin pengangguran kan. Nah itu Bea Cukai itu ngadain pelatihan untuk PPJK teman-teman. Ya kita ikut aja, terus nanti kan dapat sertifikat, dapat izin. Jadi kita boleh itu ngurus dokumen di pelabuhan. Kita jadi jasa aja ke perusahaan-perusahaan. Kalau kita susah karena belum pengalaman, biasanya perusahaan nggak mau kalau belum pengalaman. Ya kita ikut aja komunitasnya, komunitas PPJK. Nanti kan yang orang PPJK yang udah pengalaman tuh kan dia overload banyak sekali ini. Nah kita ikut ke dia gitu, kita bantu yang overload itu. Kalau kita satu komunitas kan pasti ditolongin gitu loh teman-teman. Kita ikut terus kita bantu dia, kan lama-lama kita juga pengalaman dari situ kan. Nah itu kita bisa nyari eksportir sendiri karena kan udah pengalaman. Terus nanti dari situ kita nyari ekspor, mungkin kita bisa kalau pas ada perusahaan yang mencari bagian shipping gitu ya, bagian shipping yang mengekspor barang tapi bukan negosiasi. Soalnya perusahaan itu macam-macam ini sistemnya, ada yang shipping sendiri, negosiasi sendiri, tapi ada yang per negara, Eropa sendiri, ini sendiri gitu, ada gitu yang gitu. Jadi ya kita ini misalnya ada perusahaan yang membutuhkan bagian shipping, kan nanti lama-lama kita kalau udah jadi ini PPJK ya, udah jadi jasa gitu PPJK kan, kita banyak kenal sama eksportir kan. Nah nanti mungkin kita dengar ada eksportir yang ini yang membutuhkan gitu, mungkin dari Bea Cukai juga ada ya, mungkin suka ada pemberitahuan apa kan, suka ada informasi
pasti kita ngelamar gitu sebagai bagian shipping. Nanti dari bagian shipping kan kita udah tahu PPJK pasti ya kebanyakan diterima kalau kita udah pengalaman kan. Nah dari situ mungkin kita kan ada LC-nya gitu, kita pelajarin, lama-lama kita bantu bikin invoice, bikin packing, lama-lama kan naik. Terus kita bisa jadi ini menguasai semua ya. Karena apa? Nggak mungkin sih instan gitu, jarang teman-teman, pasti mulai dari nol. Saya juga dulu mulai dari nol gitu loh. Saya baru umur 26 dulu waktu kerja. Ini belum ada eksportir, waktu dulu baru 3 ya, di Bandung baru 3 eksportir. Bank Devisa juga baru 1, BNI. Jadi yang pengalaman juga jarang waktu itu. Makanya saya belum pengalaman juga saya dipakai, asal kita tahu bahasa Inggris aja gitu loh kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang kan udah banyak, ya pasti mereka ini yang pengalaman dulu. Saya ceritakan yang kayak supir tadi itu, teman-teman juga nggak mau kan kalau misalnya supir itu hanya tahu teorinya tapi belum pernah praktek nyetir mobil, teman-teman juga nggak akan berani pakai supir itu. Sama gitu, perusahaan juga gitu. Kecuali dulu ya, zaman dulu waktu saya awal-awal tuh ya memang nggak ada, makanya saya jadi ininya terus dipantau terus sama bank, juga dipantau sama ini forwarder, dipantau, banyak yang mantau. Tapi kan karena memang ininya dulu space-nya masih banyak dan konsumen mereka juga baru sedikit, jadi gampang gitu mantau orang. Kalau sekarang ya nggak keburu, kitanya harus ini sendiri. Makanya ya teman-teman harus ininya pelajarinya dari awal sampai akhir, jangan sepotong-sepotong. Ya kalau sepotong-sepotong ya bingung nantinya, jadinya ada peraturan berubah sedikit takut, ada ini sedikit wah nggak bisa gitu teman-teman. Kita harus menguasai, kalau kita pokoknya intinya kita harus menguasai akar-akarnya itu loh, prinsip-prinsip dan aturan mainnya tuh dari akar-akarnya. Nah itu walaupun peraturan berubah 100 kali pun kita tetap bisa mengikuti gitu ya teman-teman ya. Saya kira cuman itu aja. Nanti kalau yang memang ini ya memang perlu bisa email ke saya, kan saya udah ngasih nomor email saya di tutorial saya yang shipment dengan kapal udara itu, saya ngasih nomor email gitu ya teman-teman ya, bisa ini nanya deh pokoknya. Nanti saya bisa lah ngarahkan gitu lah gimana gitu ya. Itu aja teman-teman, selamat malam.